Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum belajar, mari kita berdoa dulu. Silakan kelas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Nabila Alisatul, Laila Salsabila, Laura Latifah Benu, Neza Aulia. Di materi bulan dulu apa yang masih kalian ingat? Yang masih kalian ingat apa? Ibu apa? Oke, ya, kita belajar mengenai kelompok jaringan. Kita berkaitan dengan jaringan Wi-Fi adalah salah satu kurva yang memiliki sinyal dengan frekuensi berapa? 2. Oke, kira-kira antena apa? Oke, antena parabola itu prinsipnya setiap ada punya ada. Nah, fungsinya untuk apa? Biar apa? TV-nya biar jelas, apa lagi? Biar tidak berat, apa lagi? Memperbanyak channel. Oke, kita akan memiliki beberapa beberapa pelajaran kita pada hari ini ada 4. Silakan jarak masih dalam 5. Nah, kata kuncinya apa yang pertama? Oke, berarti kita akan belajar tentang hukum sinus tentang pemaknaannya. Oke, memasuki fase yang pertama yaitu orientasi masalah. Silakan lihat video berikutnya. Saat ini kita berpindah ke antena dish TV. Antena terdiri dari 2 komponen utama, reflektor berbentuk parabola dan konverter blok low noise. Piringan parabola menerima sinyal elektromagnetik dari satelit dan memfokuskan ke Boleh. Oke, kira-kira masalah apa yang muncul dari informasi ini? Mungkin ada apa? Apa yang terjadi jika receivernya atau penerimanya itu ya LNBF tadi itu digeser menjauhi, apa yang terjadi kira-kira? Oh, burak, saluran TV burak. Apalagi kalau kita pakai wifi-nya sinyalnya lemah. Oke, terus yang kedua, kalau itu didekatkan, kira-kira makin bagus apa makin jelek juga? Makin bagus. Oke, jawab makin bagus. Ada lagi? Buram, apa bagus? Pernah nyoba? Oke ya. Oke, karena itu masalah ini yang akan kita jawab ya. Jadi masalah kita pada pembelajaran kita hari ini adalah apakah titik penerimanya itu harus di situ apa tidak? Kalau didekatkan makin bagus atau makin jelek? Ketika dijauhkan makin bagus apa makin jelek? Atau kita harus pasti di tempat itu? Oke ya. Nah, untuk itu kita masuk ke fase yang kedua ya. Untuk fase kedua, Bapak akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok ya. Jadi dengan mudah saja, nanti kelompok 1 gitu ya. Kelompok 1 4 orang, kelompok 2 1 2 3, kelompok 3 1 2 3, oke ya. Terus habis itu kelompok 4 1 2 3 4. Oke ya. Oke, silakan ini di ke belakang aja, agak ke belakang tuh. Sama di 1 2 3 di sini ya, belakang. Oke, paham ya? Yes. Ini saya bagikan, Bapak bagikan 2 paket ya. Jadi yang pertama ada bahan ajar saya bagikan, Bapak bagikan, kemudian LKPD dan tablet. Ya, tabletnya masing-masing kelompok 2. Paham ya? Oke ya. Silakan perwakilan kelompok. Bagikan 3. Dalam hukum Snellius, baik pemantulan maupun pembiasan, ada persamaannya. Apa persamaannya itu? 1/F sama dengan tambah. Oke ya, 1/SO sama tambah 1/F sama dengan 1/SO tambah 1/SI. Nah, di situ nilainya. Nah, nanti kita akan melakukan praktikum ya, menggunakan tablet untuk mengetahui apakah benar persamaan itu berlaku. Terus kemudian bagaimana diterapkan di dalam antena parabola. Nah, ini antena kita ya, ini antena ya. Nah, kita akan membahas ini media konkretnya ya. Media konkret antena yang ada digunakan di dalam teknik komputer jaringan. Ini untuk memperkuat sinyal ya. Nah, ini receivernya ada di sini. Difokuskan tepat di sini.
Ya, berapa panjangnya ini ngitungnya gimana? Nah, maka kalian perlu membahas dan melihat pembahasan pada halaman 7. Silakan dibaca, antena parabola. Oke ya. Nah, pertama nanti cara menggunakannya ya, cara menggunakannya. Nanti kalian pas awal masuk di pad nanti ya, nanti akan muncul kayak gini ya. Nah, gini, kalian pilih dan atur ini sesuai dengan LKPD-nya. Diminta berapa? LKPD-nya minta berapa radiusnya? Coba dibaca. 160, berarti ini geser 160. Oke, diameternya 120. Oke, sudah ya. Habis itu dipilih raw ya. Nah, kalian ngukur jarak benda gimana, Pak? Nah, jarak benda dibaliknya ya. Jarak benda gimana? Ya kayak gini. Diletakkan di sini, ukur panjang berapa? 120. Dipaskan di sini 120. Terus ini ditarik ke sana. LKPD-nya jangan lupa diisi. Jadi bisa digunakan yang satu tablet untuk ngitung ya, pakai kalkulator, yang satunya untuk melakukan praktikum bisa ya. Apa? Nggak perlu wifi, nggak perlu wifi. Chrome, di Chrome, mirror ya, pilih mirror. Pilihnya mirror ya, oke. Terus disesuaikan dengan permintaan apa? Petunjuk prosedur penggunaannya ya. Berapa radiusnya dipraktekkan ya. Ya, sesuaikan dengan itu ya. Pilih yang mirror, jangan yang ya. Ya, benar tuh. Terus berapa ini mintanya? 160, terus 20, oke. Terus pakai penggaris. Nah, penggarisnya berapa? 120. Nah, dipasnya 120. Terus 20, terus ini ditarik. Paskan. Nah, oke. Hitung berarti 120. Lihat halaman keduanya, buka halaman 2. Nah, 120 ya. Benda 120 bayangannya ada di mana? Benda 120 bayangan di mana? Cari. Berapa? 240. Tulis ini 240. Nah, berarti selanjutnya setelah melakukan penyelidikan ya, fase 3 kalian sudah menyelesaikan penyelidikan, sekarang masuk ke fase keempat ya. Jadi kalian akan menganalisis ya, dan mengembangkan hasil penyelidikan kalian ya. Jadi kalian menyelesaikan tabelnya itu sampai selesai ya. Terus kemudian menjawab analisis data. Nah, ini dijumlah, ini tambah ini, hasil masukkan sini. Ini hasil ini masuk. Iya, ini sama ini. 1/SO kan ini 1/SO tambah 1/SO ya. Terus habis itu ngitung juga 1/F berarti 1/80 tambah 1/80 juga, ini 1/80 juga ya. Nilainya sama berarti 1/F sama dengan SO plus lihat. Oke, kesimpulannya disesuaikan dengan jumlah tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajarannya berapa? 3, berarti hukum Oke, terima kasih. Oke, kelompok belakang yang tutupnya mana? Enggak ada. Oke, sudah.
Oke, sekarang kelompok 3, silakan maju ke depan bersama kelompoknya untuk membahas analisis data soal 1, 2, 3. Ayo. Kelompok 3, ayo, 3. Ayo, silakan maju depan sama-sama. Oke, yang lain, kelompok lain silakan hadap depan ya. Waktu diskusinya habis, kita bahas diskusi kelas ya. Oke, silakan dibaca 1, 2, 3 urut hadap ke depan ke temannya. Oke, kolom 6 dan kolom 7 semuanya sama, hampir sama? Kolom Oke, ya dijelaskan. Oke, sama kelompok yang lain? Oke, ya, give applause untuk kelompok 1 ya. Oke, karena kita sudah berada pada fase yang keempat ya, sudah menyajikan hasil. Untuk fase yang terakhir yaitu analisis dan mengevaluasi pemecahan masalah, silakan dikumpulkan LKPD-nya. LKPD-nya dikumpulkan, diberi nama ya sesuai kelompoknya, dikumpulkan ke Pak Zen ya. Untuk Pak Zen nilai ya. Bagaimana proses pemecahan masalah tadi sudah secara prosesnya sudah saya nilai, kemudian sekarang adalah hasilnya, hasil dari pekerjaan kalian. Oke, kelompok 1 sudah? Oke, semua perhatikan ya. Tadi kita sudah belajar bagaimana menemukan suatu persamaan menggunakan konsep yang ada di dalam apa? PET tadi ya. Dan kalian sudah menemukan persamaan apa? Apa ini persamaan apa? 1/. Oke ya, berarti artinya titik fokus itu bergantung pada jarak benda dan jarak bayangannya juga ya. Ya, kita bisa tahu titik fokusnya di mana dengan cara menguji jarak benda dan jarak bayangan. Kita kembali ke sini. Tadi kita sudah belajar, oh ternyata antena parabola bagaimana kesimpulannya akhirnya? Apakah boleh didekatkan, dijauhkan bisa? Nah, harus pada titik fokusnya dari parabola itu sendiri. Jadi kita nggak boleh dijauhkan, didekatkan juga nggak bisa. Pak, didekatkan pasti lebih jernih, tidak bisa. Kenapa? Karena apa tadi konsepnya? Jika sinyal benda berada di jauh tak hingga, maka bayangannya pasti ada di titik fokusnya. Berarti receiver atau penerima harus diletakkan di titik fokus dari parabola. Kita sudah berada di penghujung. Apa kesimpulan yang kita dapatkan? Yang pertama, oke, kelompok perwakilan kesimpulan pertama apa? Oke, berarti kesimpulannya dari tujuan kita tadi apa? Pertama, tujuan kita adalah apa? Ya, hukum selalu memantul apa tadi? Sinar datang, sinar pantul, garis normal berada dalam satu bidang data. Terus yang kedua? Oke, kemudian yang kedua? Memiliki bersama apa pemantauan pada cermin cekung? Satu. Bapak kelompok yang paling aktif ya, bisa menyelesaikan secara pembagian kelompok kinerjanya paling bagus adalah kelompok 1. Give applause untuk kelompok 1 ya. Oke, selanjutnya sebelum kita menyelesaikan
tugas kita ya. Kita mengakhiri pembelajaran kita. Pak Zen ingin tahu bagaimana pemahaman kalian pada materi yang sudah Pak Zen berikan pada hari ini ya. Pak Zen akan memberikan soal ya. Soal silakan untuk dikerjakan secara individual ya. Ya Pak Zen juga tahu ya. Sudah menyimpulkan, sudah mengevaluasi. Untuk pertemuan selanjutnya ya nanti kita akan belajar materi tentang fiber optik. Kita akan belajar fiber optik. Jadi bagaimana konsep fiber optik dan pemanfaatannya dalam bidang teknik komputer dan jaringan. Oleh karena itu silakan mempelajari bahan ajar yang sudah Bapak berikan itu. Materi selanjutnya adalah bahan fiber optik, silakan dibaca-baca ya. Nah, nanti kita akan membahasnya pada pertemuan selanjutnya. Itu saja yang dapat Pak Zen sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.